tadi seperti kita bahas sebelumnya, kalau Persib amit-amit memang terhenti langkahnya di fase knockout ini, wah makin susah diredamnya tuh. Cuman ya sayang sih, sebenarnya Kurzawa itu kalau menurut gue pribadi sih nggak perlu. Kalaupun levelnya harusnya yang lebih tinggi dari dia, profilnya, figurnya yang kuat dan kalau ngomongin Ratchaburinya, selain yang tadi Negeba, terus juga Jakapan, ada pemain lain nggak yang kira-kira benar-benar harus diwaspadai? Terutama kayak Danielson tuh, yang juga sekarang top skor ya sementara di Ratchaburi. Gleison kemarin nggak kelihatan ya. Tapi pergerakan tanpa bolanya itu narik-narikin lawan. Kita perlu jadi decoy. Kayak decoy gitu. Perlu yang kayak gitu tuh. Jadi kayak peran-peran yang nggak terlihat tapi dampaknya terasa. Kemarin kan yang kelihatan memang atraktif itu di panggung itu kan si Tana sama si Negeba. Tapi sebenarnya si Gleison tuh ngunci posisi ini loh Persib loh. Terutama ketika dia bantu memenangkan numbers dalam pertarungan ya 2-1. Pasti dia ada situ. Maka kan tadi seperti gue bilang kan karena mereka nyerangnya selalu dari sisi kirinya Persib, maka si Dewangga kan terus keapit terus di situ. Dan nggak ada yang bantu dia gitu loh. Nah itu Gleison tuh yang ikut, yang suka ganggu, yang overload number. Overload number, betul. Selalu seperti itu. Dan yang sedikit agak ngeselin itu gol-golnya mereka tuh open play. Iya, betul. Tiga-tiganya open play. Berarti kan sistemnya nggak jalan gitu kan. Ya itu yang gue sayangin sih. Ini tim bahaya nih kalau tim kayak gini nggak dieliminir sejak pertahanan mereka, bahaya. Jadi sejak mereka dapat bola di pertahanan pertama, gimana caranya tuh bola nggak sampai ke depan, nggak sampai ke penyerang mereka, nggak sampai ngelewatin garis garis tengah gitu ya. Karena kalau mereka udah sampai itu, sementara Persib pemain-pemainnya udah pada di daerah lawan, kan balik badan udah mati banyak. Iya, langsung udah gitu mereka kombinasi 1-2-nya cepet, bagus banget. Iya, itu kelihatan banget pertahanan Persib memang nggak solid-solid amat ternyata ya kalau di level internasional. Itu juga mungkin alasan kenapa Nick Kuipers terus Gustavo Franca dilepas. Karena kan mereka dulu musim lalu kan main juga buat ACL 2 kan. ACL 2 bek andalan ya. It doesn't work kan mereka. Oh, berarti Persib datangin si Julio Cesar, datangin si Barba, datangin Matricardi. Maksudnya untuk mereparasi lini pertahanan karena tantangan mereka mau di Asia. Tapi ternyata belum cukup juga. Wah, lumayan berarti ini. PR banyak ya berarti. PR banyak berarti. Jadi memang kan biasanya ya bek kayak duet Julio Cesar Matricardi di Super League kan oke banget kan. Bagus banget. Itu kalau misalnya saat Barba masih ya dalam tanda kutip ngambek kemarin tuh bek andalan ya Julio Cesar Matricardi itu kan solid banget Persib. Tapi ketika main di Asia, tapi sih memang kalau nggak salah nih kayak pertama kali ya Matricardi dipasangkan dengan Barba kalau nggak salah ya. Biasa sama Julio Cesar. Biasa Julio Cesar ya kan, atau biasa Barba main di kiri. Nah ini kan ya pasti sih ujungnya kan memang harapannya Persib bisa melaju jauh ya. Mas Yuki juga beberapa kali mention kalau Persib dan Dewa United melaju jauh, otomatis kan slot Asia Indonesia naik ya. Sekarang kan Indonesia cuma punya slot 0,5 untuk playoff di ACL 2. Nanti di akhir 2027 kalau kita masih di posisi 9 saat ini di zona timur, ya bakal dapat jatah 1,5 wakil kan. Satu langsung lolos ke fase grup di ACL 2 dan 0,5 lagi atau satu lagi main di playoff. Nah ini kan sebenarnya ajang ACL 2 ini baru dalam 1 atau 2 musim terakhir yang ngasilin uang besar banget masuknya kan. Kalau yang saya baca nih Persib tuh udah dapat sekitar 11,6 miliar dari fase grup dengan rincian 4 menang, 1 imbang dan 1 kalah. Ini tapi belum dengan bonus-bonus lainnya gitu. Dan bahkan kalau bisa lolos perempat final, semifinal, bahkan juara, kalau di total tuh Persib minimal bisa dapat sekitar 59 sampai 60 miliar kan. Kalau sampai juara. Sampai juara ya kan. Ya kita nggak ada yang tahu Mas Yuki. Nah ini kalau Mas Yuki yang lihat sendiri uang yang disediakan oleh AFC ini jadi faktor utama Persib tampil serius nggak sih? Atau memang ya karena faktor ya Persib pengen berprestasi aja atau gimana? Iya. Nah itu bagian dari insentif lah ya. Dan menurut gue sih fakta-fakta seperti itu harusnya bisa memacu tim-tim lokal kita untuk fight gitu, bisa main di level Asia gitu ya. Kayak Dewa juga kalau Persib kan kalau maksimal juara bisa sampai 60 M ya. Betul. Kebayar itu. Gaji-gaji itu. Iya, operasional ya. Terus
Kalau yang Dewa tuh, kalau nggak salah Dewa tuh 30 sampai 40 tuh kalau Dewa sampai juara tuh. Kalau dihitung urutan. Jadi gede loh. Nah, ini yang informasi ini yang harus diketahui oleh semua klub-klub di Liga 1 bahwa kalau lu pengen compete, jangan tanggung-tanggung, karena ada insentifnya loh. Kalau main di Asia lu kayak gini bonusnya, jadi setiap babak kan dapet tuh ya, kayak uang subsidi gitu kan ya. Kalau juara Liga 1 kan 7,5 M, jauh banget gitu kan. Hampir 10 kali lipat bedanya. Nah itu sebenarnya udah dipikirkan Persib, makanya dia bikin rencana strategi yang cukup solid ya, dengan datengin pemain-pemain yang memang mereka pikir ini bakal bisa ngangkat posisi Persib di Asia ya. Yang awal-awalnya kita juga sempat agak ragu ya. Ih gila, Persib tuh cuci gudang loh. Main topnya semua dilepas semua. Dilepas semua. Kita masih meraba-raba maksudnya apa? Kan lagi sedang di peak-peaknya ya. Ngapain lu nggak terusin? Oh ternyata Persib tuh targetnya memang ke Asia. Makanya pemain-pemain yang kemarin udah dicoba main di Asia, kayak DDS dan Ciro maupun juga Franka maupun juga Tyron, terus Nick Kuipers dilepas. Oh Persib pengen siklus baru. Dia coba hadirkan pemain asing yang juga punya pengalaman di Asia untuk jadi penggawa baru Persib dengan harapan peruntungannya lebih baik. Dan sejauh ini cukup berhasil lah, kan bisa lolos kan. Cuman tantangannya nambah lagi gitu kan. Ya lu harus jawab lagi nih gitu kan. Maka datengin Kurzawa. Cuman ya sayang sih, sebenarnya Kurzawa itu kalau menurut gue pribadi sih nggak perlu. Kalaupun levelnya harusnya yang lebih tinggi dari dia, profilnya, figurnya yang kuat, dan jangan yang udah lama nggak main baru beda kan sama Esieng gitu kan ya. Walaupun misalnya datang juga dengan usia yang nggak muda lagi, tapi Esieng gitu loh. Kalau mau sekalian marketing salesnya di situ kan. Ini Kurzawa kayak tanggung banget, benar-benar. Nah ini kan kalau gitu Persib udah tantangannya udah di Asia nih ya, udah pengen di Asia. Kalau di Super League sendiri, apakah mungkin misalnya kita berandai-andai ya, Persib itu tersingkir, apakah mereka akan langsung fokus ke sana atau ya udahlah motivasinya hilang gitu? Enggak. Tetap kalau untuk penggemar sepak bola Indonesia, dalam konteks ini Boboto ya, yang menjadi pendukung garis kerasnya dari Persib, mereka lebih gengsi memenangkan Liga Indonesia. Karena tradisi kita memang nggak biasa kita bersaing di level Asia untuk semua klub kita. Tapi makanya memenangkan Liga Indonesia itu seperti Piala Dunia Mini buat supporter-supporter. Karena itu yang memang paling mungkin mereka kejar. Soalnya kita nggak punya pengalaman ataupun track record bagus di level Asia kan untuk antar klub kan. Makanya tadi seperti kita bahas sebelumnya, kalau Persib amit-amit memang terhenti langkahnya di fase knockout ini, wah makin susah diredamnya tuh. Karena fokusnya udah bagaimana mempertahankan posisi mereka di puncak sekarang. Yang terus diintai sama Borneo nih. Jadi nggak aman juga kan mereka kan. 1 poin kan bedanya kan sekarang. Cuma 1 poin. Iya kan, makanya. Mungkin kalau untuk sebagian boboto udah pas aja lah daripada ntar di sininya kedodoran ya di kompetisi liganya, mendingan fokus ke kompetisi liga. Ya mungkin sebagian pasti harapannya kayak gitu. Pasti gengsinya beda lah. Kalau hat-trick kan hat-trick. Bisa sedikit angkat kerah kan ke tetangga kan. Gue hat-trick gitu kan. Tetap sih, sejarah tetap gengsi tetap. Nah ini kan setelah seharusnya kan memang di tanggal 16 Februari Persib tandang harusnya ke Borneo, tapi karena ada leg kedua ACL2 akhirnya diundur. Jadi diundur kalau nggak salah tanggal 15 Maret. Nah ini kan tapi pesaing Persib sekarang Persib kan peringkat pertama dengan 47 poin, Borneo di posisi 2 ada 46 ya. Di posisi 3 ada Persija nih dengan 41 poin. Tapi di pekan ke-21 ini Persija nggak mengalami perubahan jadwal karena memang hanya fokus di Super League kan. Di minggu ini atau di weekend ini Persija akan tandang ke markas Bali United yang bisa dibilang juga lagi compang-camping lah ya. Kan terakhir juga dibantai Persebaya kalau nggak salah ya. Nah, Mas Yuke yang lihat perubahan jadwal Persib dan Borneo ini nguntungin Persija nggak sih? Karena kalau Persija menang, otomatis jarak poin sama Persib dan Borneo itu jadi makin tipis dan itu bisa ningkatin motivasi, ningkatin tekanan ke Persib, dan kepercayaan diri juga buat ke skuad asuhan Mauricio Souza. Gimana? Iya. Satu sisi itu menguntungkan Persija untuk sedikit menipiskan jarak ya. Tapi kembali lagi ke Persija, mereka bisa manfaatin nggak? Karena mereka main di kandang aja kemarin lawan Arema, mereka kalah 2-0 pulang lagi kan. Itu segitu main di kandang. Terus ke Bali ya, memang Bali dalam posisi yang tidak baik-baik saja, tapi mampu nggak Persija manfaatin itu dengan tambahan pemain-pemain baru yang mereka sudah rekrut. Kemarin gue lihat Fajar Faturrahman, terus si Aladin. Masih belum lah dapat versi terbaiknya. Nah, apakah nanti lawan
Bali Persija bisa menebus kegagalan kehilangan poin mereka lawan Arema, ya itu harus diambil. Kalau enggak ya percuma dong. Berarti kan ya percuma udah dikasih waktu untuk dia mendekat gitu ya, tapi dia juga nggak bisa meresolve problemnya, finishingnya dan segala macam. Ya, jadi malah Persib ya lebih nyaman lagi. Kalau buat Persib keuntungannya ya karena mereka bisa lebih fokus di partai home ini kan. Dan itu menurut gue sih normal-normal aja sih. Jadi semua kembali ke Persija gitu. Persija tuh gue juga nggak ngerti juga tuh. Sekarang datengin Jan Mota ya. Jan Mota. Iya. Terus depannya sebenarnya kan udah ada Excel, ada Gustavo ya. Ada Aledian juga. Ya. Tapi dapetin striker lagi. Nah, Zelstra ya benar. Mario Zelstra ya. Itu juga itu menarik tuh. Jadi Persija yang kita tahu merupakan tim yang sudah terbukti produktivitasnya sangat luar biasa. Artinya dari sisi penyerangan mereka sudah tidak diragukan. Mereka masih menambah hulu ledak ya. Iya kan? Alih-alih belakangnya yang diperkuat tapi depannya yang ternyata ditambah gitu ya. Ya faktanya memang dengan yang kita lihat kemarin Arema ternyata lini depannya nggak aman-aman juga, masih bumpy juga. Maxwell kadang-kadang ngegas, Gustavo Almeida masih up and down, jadi belum nyaman juga. Makanya coba didatengin Zilstra. Tapi sih kalau mau jujur sih Zilstra ya perlu kita uji juga, karena kan kalau kita lihat kemarin performanya bersama timnas kan nggak istimewa banget. Jadi SEA Games saja nggak ngegolin kan. Iya, dan di sana kan dia mainnya di Belanda kan di 2-1 ya, bukannya nggak pernah main. Semoga aja jangan sampai kayak Rafael Struijk ya. Datang di usia muda, dikasih kesempatan, sekarang malah rame dia bikin channel YouTube kan. Lebih rame upload konten daripada latihan. Ini Mas Yuke, ini kan Persija apa ya? Ini bisa dibilang salah satu klub yang paling jor-joran di bursa transfer paruh musim kan. Betul. Kan ada Saint Patinama, ada Aledian, terus ada siapa? Ada Jan Mota juga, ada Fajar Fatur, ada Saint tadi juga ada beberapa pemain lagi lah. Ini sebenarnya keinginan kalau Mas Yuke yang lihat sendiri, ini sebenarnya kebutuhan dari Maurizio Souza yang memang membutuhkan pemain tambahan di posisi-posisi ini, atau memang gengsi dari manajemen nggak sih? Karena kan ya Persija mungkin malu juga kali dalam tanda kutip ketika Persib bisa juara lagi dan potensi hat-trick musim ini, karena ya kalau Mas Yuke yang lihatnya bagaimana? Iya, betul sih. Ada kombinasi itu. Pertama kesempatan untuk bisa mendekat ataupun melampaui, bahkan sampai kemarin sebelum kalah lawan Arema kan deket tuh poin. Deket banget. Terus yang kedua memang ambisi memang. Karena ya kita tahu lah, ini kan kayak perseteruan El Clasico ya, kayak Madrid-Barcelona versi Indonesia lah gitu kan. Dan itu bagus sebenarnya untuk menghidupkan industri, menghidupkan semangat, euforia, persaingan dan seterusnya. Itu bagus aja sepanjang koridor positif. Dan Persija sebetulnya sudah membuka ataupun juga memberikan gambaran bahwa mereka ingin bersaing menjadi kontender ketika gerbong berhasil itu datang dari awal. Itu udah kelihatan. Dan sekarang tambah lagi nih, kayaknya Pemda setempat juga ikut bantu nih. Gimana caranya supaya nge-boost, menarik sponsor. Supaya nge-boost, bantu persoalan finansial yang sebelumnya dialami oleh Persija bisa teratasi sehingga prestasi pun jadi beriringan mengikuti gitu. Makanya sekarang tiba-tiba Persija bisa beli ini gitu kan. Makin tebel tuh kelihatannya nih. Ya kalau itu memang dicapai dengan cara-cara yang positif, ya why not gitu. Kalau bisa tanpa langsung aja lah yang to the point, tanpa melanggar melanggar konstitusi dari daerah gitu ya. Kan APBD kan dilarang kan ya. Tapi kan ada kiat-kiat gimana caranya menyiasati supaya nggak tabrakan dengan regulasi kan. Ya tadi mencarikan istilahnya partner-partner. Karena kan Jakarta nih ibu kota. Masih ibu kota lah sekarang. Masih belum pindah ke kota. Masih pusat bisnis. Kenapa kok kan stigmanya Persija tuh klub ibu kota, tapi kok kesannya kok susah betul ya. Maksudnya persoalan dari tahun ke tahun kok persoalan gaji lagi. Kemana nih pemerintahnya gitu kan, bantuin dong. Ya enggak ngasih subsidi langsung kan, nggak boleh. Tapi gimana caranya cari pihak ketiga untuk bantu ya kan, dengan relasi dan koneksi yang dimiliki oleh Pemprov untuk bisa support Persija.
Dan sekarang kan kelihatan ya udah mulai kan ada pergerakan, gaji udah mulai dibayar. Gue nggak tahu ya. Gue disclaimer dulu nih. Tapi yang jelas si Rio udah ngasih statement tuh dari Matsumoura, udah beres finansial, gitu kan, udah baik. Ya, itu kan indikasi ya harusnya setiap daerah kayak gini. Gimana nyiasatin supaya nggak langsung APBD, tapi pemerintah ikut support cari partner. Gue rasa bisa gitu kan, tinggal bagaimana kreativitas dari masing-masing manajemen kan untuk approach ke pemerintahnya gitu. Karena susah sepak bola kita tuh industrinya tuh belum seperti idealnya tim-tim dari luar. Mereka hidup dari sepak bola beneran, dari merchandising, dari tiketing, dari broadcasting. Kita belum bisa. Kita sebagian besar klub itu hidup dari pemilik, dari owner. Kalau owner udah bosan, nah repot tuh. Lepas, jual. Ada juga bahkan beberapa klub yang dipimpin oleh kepala daerah, ketika kepala daerah yang nggak kepilih, udah langsung hancur kan. Ada tuh yang kemarin ke Bantai 15 kan. Itu contoh kan. Iya betul. Tengkurap ya. Tengkurap itu tengkurap lagi sih. Kan cuma ada di Liga Indonesia yang tim ini tahun ini juara, besoknya degradasi. Nah, ada banget. Ada beberapa Persik, Persebaya. Iya.